Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Najib Pradana. Pada part ini kita akan mulai untuk membuat aplikasinya, aplikasi catatan. Jadi teman-teman silahkan clone dari initial project yang ada di kitab saya, repository ini. Cloning yang initial project ya teman-teman ya. Jadi initial project adalah source code awal yang bisa teman-teman clone. Di sini sudah berisi activity-nya teman-teman, layout XML-nya. Jadi teman-teman nggak usah ngoding karena nanti kalau ini juga saya tutorialnya videonya akan terlalu panjang. Jadi harapannya dengan adanya ini kita udah bisa langsung ke pokok bahasanya saja, yaitu penerapan MVVM-nya seperti itu. Nah, untuk di activity-nya sendiri baru ada satu activity dan di sini sudah ada datanya DAO, model dan DAO-nya. Itu ada di video part 2. Part berapa saya lupa, yang part 3 kalau nggak salah, tentang pembuatan database. Tapi di sini saya juga sertakan, jadi codingannya saya sertain. Jadi nanti ini lebih ke arah MVVM-nya, penerapan MVVM. Oke, jadi kalau kita run dari source code ini, yang initial project ini, branch initial project ini, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi akan ada tombol satu tombol untuk menuju ke activity untuk menambahkan catatan. Kalau ini kan menampilkan catatan. Nah, ini akan menambahkan catatan. Oke, jadi di sini kita akan buat beberapa struktur perubahan struktur teman-teman, struktur nama foldernya. Jadi kalau awalnya kan seperti ini, data, DAO, model. Nah, nanti kita akan bikin agar biar lebih tidak membingungkan. Jadi data biarinkan data, kemudian di sini kita bikin namanya UI. Oke, folder UI, kemudian di dalam folder UI ini kita pindah aja. Di dalam folder UI nanti akan ada dua activity ya teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk list, kan? Kemudian yang kedua untuk add node. Nah, oke, ini list node aja. Kita bikin list node. Rename, refactor, rename. List node. Nah, oke. Nah, main activity itu kan sebenarnya untuk tampilan si list node. Kita pindahkan saja drag ke sini teman-teman. List node. Kemudian kita refactor. Nah, dia akan pindah ke dalam list node. Tapi kita juga ganti namanya. Klik kanan. Kemudian refactor, rename menjadi list node activity. Sip. Jadi dia udah berubah jadi list node activity. Kemudian di add node activity ini kita perlu satu kelas lagi, yaitu untuk add node activity. Tambahkan Kotlin class namanya add node activity, ya. Oke. Kemudian ini saya tutup dulu. Kita extend ke app compat activity seperti biasa. Kemudian panggil on create. Nah, yang ini on create yang ini. Sip. Nah, kemudian ada satu yang belum kita coba lihat dulu ke build Gradle. Kita belum mengaktifkan fitur view binding, teman-teman. Cara view binding ini jadi kita nggak usah lagi nanti find view by ID. Bisa langsung untuk menghubungkan activity dengan XML-nya. Build feature. Oke, seperti ini. Kemudian view binding true. Kita sync now. Oke, udah jalan. Nah, di sini list node ini kita kan masih menggunakan seperti ini ya. Nah, kita aktifkan view bindingnya. Private file binding by lazy. Terus kemudian hubungkan dengan activity. Ini kita hapus aja. Kita rename aja nih biar namanya sama. Activity list. List gitu aja. Oke. Namanya activity list. Nah, ini akan terhubung dengan sini teman-teman. Jadi nanti otomatis underscore-nya ini akan diubah jadi dihilangin, kemudian jadi huruf besar semua nih yang di depan ini. Terus belakangnya ada tambahin binding. Nah, ini akan terhubung ke sini nih. Kalau kita klik ini, kontrol klik ya. Mana tadi? Kontrol klik, dia akan langsung membuka si activity list. Kemudian di sini dot inflate layout inflator. Sip, ini udah. Kemudian di sini kita bisa hapus, kita menggunakan binding aja. Binding.root. Nah, seperti ini. Sip, ini udah terhubung. Kemudian sama yang add node activity, kita bikin juga private
file binding, oke, by lazy, kemudian dihubungkan dengan ini activity create binding layout inflator, sip, kemudian set content view, kemudian binding root. Oke, ini sudah terhubung dengan si tampilan XML create. Nah, sekarang kita pengen kalau tombol yang ini, tombol floating button ini, kalau diklik itu dia akan langsung menuju ke activity add node ya, activity add node. Ini jangan create deh, biar sama namanya jadi add ya, biar kita terbiasa konsisten ya teman-teman ya, add seperti itu. Oke, ini nih floating action buttonnya ini kita pengen panggil dari si listener activity. Kita tinggal panggil saja teman-teman seperti ini, binding. Nah, ketika kita binding dot ya titik, nanti akan muncul beberapa elemen yang ada di activity itu teman-teman. Kita pilih yang floating action button. Floating action button dia ketika kita klik akan merefer ke sini ya. Kemudian dot set on click listener ya. Kemudian klik, ambil yang seperti ini, klik ke bawah. Kemudian file intent belum kepanggil application context, kemudian menuju ke add node activity, sip, kelas Java, start activity intent. Nah, kita buka, kita coba running. Oh, ini ada add node activity. Oh, ya tadi kan kita mengubah nama ya teman-teman ya. Kita mengubah nama menjadi activity add binding namanya. Activity add binding. Jadi kita rubah nama. Oh ya, satu lagi nih, lupaan. Kita nambahin juga activity di main manifestnya, Android manifest. Activity add node activity. Sip, kita coba running. Oke, ini udah ya, udah ada add node, title, dan description. Oke, ini udah bisa. Saatnya sekarang kita pengaturan apa? Jadi nanti di sini akan muncul banyak node catatannya. Kemudian ketika kita klik ini, kita akan menuju ke untuk mengisi atau membuat activity baru seperti itu. Oke, untuk video part ini cukup sekian ya. Nanti kita sambung lagi ke part selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.